Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mereview kembali bab 1, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Jadi, Daulah Abbasiyah itu lahir pada tahun 750 Masehi setelah hancurnya Daulah Umayyah. Nah, nama dinasti ini itu diambil dari nama seorang paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Daulah Abbasiyah ini muncul dengan membawa semangat baru untuk menata kembali pemerintahan Islam. Khalifah pertamanya adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Sejak awal berdirinya, mereka menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan yang kelak berkembang menjadi pusat peradaban dunia. Lalu yang kedua, khalifah-khalifah di Daulah Abbasiyah. Dalam perjalanan sejarahnya, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh banyak khalifah, tapi di antaranya ada beberapa yang terkenal karena pengaruhnya yang besar. Pertama, ada Abu al-Abbas as-Saffah, seorang pendiri dinasti Abbasiyah. Lalu yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur yang membangun Baghdad sebagai ibu kota baru. Yang ketiga ada Harun ar-Rasyid, terkenal adil dan mencintai ilmu pengetahuan hingga istananya menjadi tempat berkumpulnya ulama. Lalu yang keempat Al-Ma'mun yang melanjutkan kejayaan dengan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Para khalifah ini itu tidak hanya menjadi penguasa politik, tetapi juga simbol kejayaan Islam yang mengutamakan ilmu, seni, dan kebudayaan. Lalu yang ketiga, ada periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Jadi periodisasinya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pada tahun 750 sampai 847 Masehi adalah masa-masa keemasan atau Golden Age, yang dimana Baghdad itu menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan ekonomi makmur. Terus pada periode kedua, pada tahun 847 sampai 945 Masehi, pada periode ini itu terjadi kemunduran. Jadi pada periode pertama itu masa keemasan, pada periode kedua itu mengalami fase kemunduran. Kekuasaan mulai melemah karena perebutan politik dan gaya hidup mewah para khalifah. Lanjut periode ketiga pada tahun 945 sampai 1555 Masehi. Pada masa ini muncul pengaruh dinasti Buwaih dari Persia yang menguasai pemerintahan meski khalifahnya itu masih ada. Lalu yang terakhir, periode keempat pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan lebih banyak dipegang oleh bangsa Turki Seljuk, hingga akhirnya tahun 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Periodisasi ini menunjukkan bahwa kejayaan tidak selalu abadi, ada masa puncak lalu melemah hingga akhirnya runtuh. Lalu bagian yang terakhir, penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, wilayah Islam itu sangat luas, membentang dari Afrika Utara, Asia Barat, hingga sebagian Asia Tengah. Banyak bangsa yang masuk Islam seperti bangsa Persia dan Romawi Timur. Asimilasi budaya pun terjadi, memperkaya peradaban Islam. Melalui perdagangan, dakwah, dan kekuatan politik, Islam semakin menyebar dan dikenal dunia. Sehingga Baghdad itu menjadi pusat pertemuan bangsa-bangsa. Nah, dari kota Baghdad, ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan budaya disebarkan ke seluruh penjuru, bahkan ke Eropa.
Maka masa Abbasiyah bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi juga tentang penyebaran Islam dan warisan peradaban bagi umat manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.